Kalau azukari itu ikan dititipkan kepada breeder yang sudah besar, yang sudah mempunyai brand farm seperti Kusnul Koi Farm, lalu Rinjani, CKK Lombok, terus Agung Koi Farm, dan juga yang lainnya ya banyak ya. Tapi kalau grow out itu biasanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga selalu diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada video kali ini saya akan membuatkan konten tentang apa perbedaan azukari dan juga grow out ya. Ini istilah yang banyak sekali para penghobi yang belum tahu nih. Jadi saya akan berikan penjelasan tentang apa itu azukari, apa itu grow out, lalu tujuan grow out itu apa, tujuan azukari itu apa, kelebihan azukari, kekurangan azukari, lalu kelebihan grow out dan juga kekurangan grow out ya. Jadi saya sudah rangkum di sini ada beberapa poin ya. Tapi sebelum menuju ke pembahasan yang pertama, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya, supaya video terbaru dari saya bisa muncul di beranda teman-teman, dan teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja kita akan menuju ke azukari dulu ya. Dalam dunia perkoian itu ada yang namanya istilah itu azukari dan juga grow out. Jadi saya akan terangkan karena banyak sekali yang belum tahu dan banyak sekali yang masih salah dalam memahami apa itu azukari, apa itu grow out, walaupun ini katanya atau mirip ya tujuannya, tapi ini ada perbedaan yang mencolok ya teman-teman. Jadi kita akan mulai dari azukari terlebih dahulu ya. Jadi di sini azukari itu berasal dari bahasa Jepang yang berarti dititipkan. Dalam konteks koi, azukari merujuk pada praktik menitipkan koi kepada breeder, peternak koi, atau pemilik kolam profesional untuk dirawat dalam jangka waktu tertentu. Dan tujuan azukari itu di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu memanfaatkan fasilitas kolam dan pengalaman breeder untuk mendapatkan kondisi terbaik bagi koi. Lalu yang kedua, membiarkan koi tumbuh di lingkungan yang optimal, khususnya kolam besar di Jepang yang dirancang untuk menunjang perkembangan warna dan ukuran koi. Lalu yang ketiga, menjadi solusi bagi kolektor yang memiliki keterbatasan ruang dan fasilitas. Nah, itu tujuan azukari ya. Apabila ada kolektor yang tidak punya lahan tapi mau memiliki ikan koi yang besar, maka azukari ini adalah salah satu alternatif supaya kolektor tersebut memiliki ikan koi yang besar dan jumbo. Dan di sini saya akan tuliskan atau jabarkan kelebihan azukari dan juga kekurangan azukari. Kita akan masuk ke kelebihan azukari terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu perawatan dilakukan oleh ahli sehingga peluang koi tumbuh lebih maksimal. Yang kedua, lingkungan kolam yang mendekati habitat alami koi. Yang ketiga, ideal untuk koi kelas kompetisi, dan itu kelebihan azukari ya. Jadi biasanya azukari ini dilakukan oleh peternak koi atau breeder-breeder yang ada di Jepang, tapi sekarang pun sudah ada di Indonesia ya. Contohnya saya ambil contoh azukari dari Astro Koi Blitar. Di Astro itu mengazukarikan ada jenis Gosanke, ada Asagi, dan juga azukarinya Pak Agung ya, AKF Agung Koi Farm. Itu diazukarikan yang mirip dengan alami ya, dalam tempat alaminya seperti di sawah, dan juga itu dilakukan oleh ahli. Dan di sini ideal untuk ikan koi yang kelas kompetisi. Biasanya azukari ini ikannya itu yang bagus ya,
dan genetiknya juga bagus, tidak asal-asalan di Azukari supaya pertumbuhannya maksimal, teman-teman. Dan saya akan bacakan kekurangan Azukari. Yang pertama yaitu biaya cenderung lebih mahal karena melibatkan tenaga ahli dan fasilitas premium. Lalu yang kedua, resiko kehilangan koi, misalnya karena kondisi alam atau penyakit. Nah, ini biasanya lebih mahal karena melibatkan ahli dan juga fasilitas yang sangat premium. Contohnya kita ambil contoh yang Azukarinya AKF ya, itu satu matpon itu biasanya isinya cuma 4 atau 8 yang supaya tidak overpopulasi dan supaya ikan koi tersebut maksimal pertumbuhannya. Dan kekurangan Azukari ini resikonya itu bisa ikannya itu hilang karena apa? Karena ada predator yang masuk atau sewaktu-waktu matponnya itu banjir. Tapi sekarang para penyelenggara Azukari ini sudah memaksimalkan supaya tidak ada predator yang masuk, lalu menanggulangi di mana ikan koi tersebut agar tidak hilang ya teman-teman. Dan biasanya kalaupun hilang itu garansi 100% uang kembali. Sebelum lanjut, kali ini channel tentang ikan koi akan kembali memberikan 2 ekor ikan gratis bagi 2 pemenang yang beruntung. Caranya cukup gampang sekali. Teman-teman cukup subscribe channel ini, like video ini, dan juga bagikan linknya ke status WhatsApp kalian. Lalu tebak jenis dan size ikan ini, lalu berikan jawabannya di kolom komentar ya. Dan untuk 2 pemenang beruntung, saya akan umumkan di tabs komunitas di awal Desember ya. Dan juga saya akan umumkan di komunitas tentang ikan koi. Silahkan join di linknya di deskripsi. Oh iya, nggak ada batasan untuk komen ya. Jadi silahkan komen sebanyak-banyaknya dan semoga beruntung. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke grow out dulu ya. Saya akan jabarkan tujuannya, kekurangannya, dan kelebihan grow out ya. Jadi grow out itu adalah istilah yang merujuk pada upaya pemilik koi untuk fokus menumbuhkan ukuran dan kualitas koi di dalam kolam pribadi atau kolam yang disewa secara kolektif. Nah, itu beda ya teman-teman sama Azukari ya. Kalau grow out ini pemilik koinya ya. Kalau Azukari itu dititipkan kepada peternak koi yang sudah ahli. Dan tujuan grow out itu di sini yang pertama mengoptimalkan pertumbuhan koi melalui pemberian pakan berkualitas, manajemen air, dan kontrol lingkungan. Yang kedua, memberi pengalaman langsung kepada pemilik dalam proses perawatan koi. Jadi tujuannya itu pemilik koi ini terlibat langsung dengan proses pembesaran yang bertujuan dengan grow yang bagus dan juga di sini kualitas ikannya yang bagus juga ya. Dan untuk kelebihan grow out di sini yang pertama yaitu biaya lebih rendah dibandingkan Azukari karena pemilik terlibat langsung dalam perawatan. Yang kedua, memberi kepuasan dan pengalaman berharga bagi pemilik dalam membesarkan ikan koinya. Yang ketiga yaitu pemilik dapat memantau perkembangan koi secara langsung dan itu kelebihan grow out ya. Jadi si owner ini yang mempunyai ikan ini bisa terlibat langsung dan juga bisa memantau secara berkala pertumbuhan ikan koinya ya. Dan pastinya ini lebih murah biayanya dibanding dengan Azukari. Dan kekurangan grow out ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam perawatan ikan koi. Yang kedua, resiko pertumbuhan dan warna koi tidak optimal jika perawatan kurang tepat. Yang ketiga yaitu memerlukan investasi dalam fasilitas seperti filter, aerasi, dan pengolahan air. Jadi kekurangannya kita harus mempunyai ilmu teman-teman, ilmu yang banyak, ilmu yang cukup, karena kalau tidak ada pengetahuan ilmu kadang pertumbuhan ikan koi dan juga warnanya itu akan ada problem ya, akan ada masalah. Dan juga kita harus memaksimalkan filtrasi, aerasi. Jadi kita harus merogoh kocek untuk mengadakan sistem filtrasi seperti aerasi, batu gombong, pokoknya sistem filtrasi supaya pertumbuhan ikan tersebut bagus dan juga grow-nya cepat. Dan kesimpulannya dari kedua poin di atas tadi yang grow out dan Azukari,
adalah pilihan antara Azukari dan Grow Out tergantung pada tujuan, anggaran, dan preferensi pemilik koi. Jika teman-teman di rumah ingin hasil maksimal tanpa repot, Azukari adalah pilihan ideal. Namun, jika teman-teman ingin terlibat langsung dalam perjalanan koi teman-teman di rumah dan belajar lebih banyak, Grow Out memberikan pengalaman yang memuaskan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi perbedaan Grow Out dan juga Azukari, dan ada juga yang lebih simpel ya. Jadi yang simpelnya itu seperti ini. Kalau Azukari itu ikan dititipkan kepada breeder yang sudah besar, yang sudah mempunyai brand farm seperti Kusnur Koi Farm, lalu Rinjani, CKK Lombok, terus Agung Koi Farm, dan juga yang lainnya ya banyak ya. Tapi kalau Grow Out itu biasanya dititipkan kepada peternak yang belum mempunyai brand-brand besar ya, seperti itu. Saya juga sudah menyelenggarakan 2 kali Grow Out teman-teman. Jadi saya sudah buatkan videonya dari awal seleksi Grow Out yang pertama, lalu update 1 bulan pertama Grow Out pertama, update kedua, dan sekarang sudah hasilnya memuaskan ya teman-teman. Yang Grow Out pertama itu disupport pakan Shori, yang Grow Out kedua itu disupport pakan Fuji Koi Food ya teman-teman, dari Kediri. Itu yang Grow Out kedua itu sudah sekitar umur 1 bulan di keeping, dan lumayan bagus untuk grow-nya 9 cm, ada yang 8 cm, ada yang 7 cm. Saya sudah buatkan banyak sekali videonya di YouTube tentang ikan koi ini. Teman-teman silahkan cek setelah video ini selesai teman-teman. Dan terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam koi untuk persahabatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.